Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11 untuk materi Islam Keindonesiaan. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, ini suatu hal yang beda ya. Jadi penelitian agama dan penelitian keagamaan. Oke, kita bahas dahulu mengenai agama. Nah, agama menurut sebagian menurut ilmuwan ya, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui upacara, penyembahan dan permohonan, dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama tersebut. Sedang menurut Harun Nasution, intisari agama adalah ikatan agama yang mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Nah, ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Intinya, menurut Harun Nasution, agama itu adalah sebuah ikatan ya, antara manusia dengan Tuhan, di mana manusia itu melakukan segalanya untuk Tuhannya. Nah, ini karena dia mempercayai ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia tersebut, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, menurut Fraser, G.C. Fraser, agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia, yang dipercaya mampu mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia. Ini menurut Fraser ya. Fraser. Bacanya sebenarnya Fraser. Nah, menurut Fraser sendiri, agama terdiri dari dua elemen, yaitu yang bersifat teoritis seperti kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, bersifat teoritis, dan yang bersifat praktis. Jadi agama itu mempunyai dua elemen. Yang pertama bersifat teoritis, yang kedua bersifat praktis. Kalau yang bersifat teoritis ini adalah keyakinan, kepercayaan ya, terhadap kekuatan yang lebih tinggi, terhadap alam terhadap surga, neraka. Nah, ini teoritis. Nah, sedang praktis itu lebih pada amal ibadah. Menurut intinya, menurut Fraser itu agama terbagi jadi dua, yang bersifat teoritis dan yang praktis. Atau elemen agama itu ada dua. Yang pertama elemen teoritis, yang kedua elemen praktis. Kalau kita menyebutnya adalah elemen keyakinan dan elemen praktek. Kalau keyakinan itu lebih pada doktrin agama, misal bahwa Allah itu satu, ada malaikat, kemudian ada jin, kemudian ada surga, neraka, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah elemen teoritis. Sedangkan elemen praktis itu contoh seperti sholat, zakat, haji, berbuat baik, tidak memakan yang haram. Nah, ini elemen praktis ya, atau praktek. Oke, selanjutnya Harun Nasution membagi unsur penting dalam agama. Ada 4 unsur penting dalam agama. Yang pertama adalah kekuatan gaib. Nah, jadi kalau Fraser membagi elemen agama jadi dua, kalau Harun Nasution membagi elemen agama itu menjadi 4 ya. Yang pertama adalah unsur kekuatan gaib, itu ya adanya dewa Tuhan, kalau kita ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah unsur keyakinan. Unsur keyakinan ini contoh ya keyakinan bahwa manusia atau keselamatan manusia di dunia ini tergantung pada iman dia, atau keyakinan, atau kesejahteraan manusia di dunia ini dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga unsur respon.
Jadi respon emosional dari manusia seperti ada takut, cinta, harap dan sebagainya. Ini apa namanya? Contoh manusia takut neraka sehingga dia mencintai Allah. Manusia takut neraka maka dia berharap surga. Manusia takut dosa maka dia berharap ridho dari Allah dan lain sebagainya. Yang keempat, unsur agama itu ada pemahaman terhadap sesuatu yang suci. Contoh pemahaman terhadap kekuatan gaib, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab suci, utusan suci seperti Rasul dan tempat-tempat suci tertentu. Jadi menurut Harun Nasution, unsur agama ada 4, ya, ada kekuatan gaib, adanya Tuhan, adanya unsur keyakinan kita terhadap agama ini. Kemudian ada respon kita, takut, cinta, benci, berharap, gitu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah unsur pemahaman terhadap sesuatu yang suci. Di agama itu ada sesuatu hal yang suci. Ada kitab suci, ada utusan yang suci yaitu Rasul, ada ada malaikat, sesuatu yang suci. Nah, ada Allah, Tuhan yang maha suci, ada kitab suci, dan ada tempat suci ibadah Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Nah, ini unsur penting dalam agama. Ini beda dengan Fraser ya. Kalau Fraser tadi unsurnya ada 2, ada keyakinan dan ada praktek. Kalau menurut Harun Nasution ada kekuatan gaib, ada keyakinan, ada respon, ada pemahaman terhadap sesuatu yang suci. Ini menurut Oke. Kita lanjut menuju agama samawi. Apa itu agama samawi? Sebenarnya agama samawi ini merujuk pada pada agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan agama samawi ya Islam, karena sebenarnya Allah itu menurunkan agama itu ya satu, yaitu Islam. Nabi Ibrahim ya Islam, Nabi Musa itu ya Islam, Nabi Isa itu ya Islam, dan mereka menyembah Allah yang satu. Dan mereka mengikuti perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para ulama, agama samawi itu ya satu, yaitu Islam. Tapi secara umum ada yang mengatakan agama samawi itu 3. Samawi itu apa sih? Samawi itu sama dari langit, agama langit lah. Oke, ciri-ciri agama samawi. Kalau kita merujuk pada agama samawi, yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua diperuntukkan bagi umat yang berakal. Nah, jadi Islam itu sendiri itu untuk agama yang berakal. Jadi ajaran-ajaran Islam tidak ada yang bertentangan dengan alam semesta, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan tidak ada bertentangan dengan akal sehat. Nah, maka agama Islam itu diperuntukkan untuk orang yang berakal. Kemudian dianut berdasarkan pilihan dan kemauan sendiri. Islam tidak pernah memaksa orang mengikuti agama Islam. Semua yang masuk agama Islam itu karena kesadaran sendiri. Yang keempat, agama samawi itu menawarkan kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ini ciri-ciri agama. Oke, lalu muncul pertanyaan, mengapa sih mengapa Islam atau dalam ajaran Islam Yahudi dan Nasrani dikatakan kafir ya? Ini menurut ajaran Islam. Karena mereka tidak sempurna iman. Kenapa tidak sempurna imannya? Bahwa prinsip iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, termasuk Nabi Muhammad ya. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada kitab suci, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang
terakhir yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam Islam Nasrani dan Yahudi dikatakan kafir karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak mengimani Al-Qur'an sebagai kitab dari Allah, maka dikatakan kafir. Lalu bagaimana kalau orang Yahudi itu mengimani Al-Qur'an sebagai kitab Allah, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan dia bersyahadat, maka dia dikatakan beriman. Tapi kalau dia tidak bersyahadat, dia tidak mengakui adanya adanya kitab Al-Qur'an, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul, maka itu tidak bisa dikatakan beriman. Tidak bisa dikatakan beriman. Oke, pada dasarnya sebenarnya ini mau saya jelaskan panjang lebar, tapi tidak mungkin, waktu yang sangat mepet. Nah, pada intinya Allah menurunkan agama dari nabi satu ke nabi yang lain itu adalah untuk meyakini bahwa Allah itu satu. Kemudian mengerjakan perintah nabi yang terakhir. Misal pada waktu terakhir itu Nabi Ibrahim, maka seluruh umat manusia diwajibkan mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim muncul Nabi Lut, nah maka manusia disuruh mengikuti ajaran Nabi Lut. Nah, kemudian muncul Nabi Ismail, ya sama seperti itu, diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Ismail. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, maka manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi agama yang terakhir yang menjadi panutan. Sedangkan risalah-risalah sebelumnya itu sebagai penguat. Ini dalam agama Islam ya. Oke, itu walaupun kita harus toleran terhadap agama yang lain, tetapi kita juga harus meyakini. Jadi kita meyakini bahwa agama Islam yang paling benar, tapi kita juga toleran terhadap agama yang lain. Artinya tidak mudah kita meyakini bahwa agama kita paling benar gitu aja. Tapi kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok agama yang lain, tidak boleh mencaci maki agama. Kalau agama yang lain mengatakan agama mereka paling benar, ya silakan saja. Itu silakan saja. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa agama kita lah yang paling benar. Kalau ada orang lain meyakini agama mereka paling benar, ya silakan saja. Itu hak mereka. Hak kita meyakini agama kita paling benar. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya agama dari segi bentuk dan isi. Dari segi bentuknya, agama dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologis yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Jadi dari segi bentuknya dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologis dan mempengaruhi jalan hidup manusia. Nah, sedangkan dari sisi isinya, agama adalah ajaran atau wahyu Allah yang dengan sendirinya tak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Jadi agama itu bukan budaya. Tidak bisa dikatakan budaya karena agama dari Allah, kalau budaya dari manusia. Nah, agama dari Allah, budaya itu dari manusia. Jadi beda ya. Jadi kalau ada memang budaya Islam, tapi itu budaya. Jadi gini, sesuatu yang dari Allah itu bukan budaya, karena itu murni dari pencipta alam. Budaya dalam agama itu seperti ini. Misal orang Indonesia terbiasa memakai baju takwa ke masjid. Itu budaya Islam di Indonesia. Di Arab, memakai gamis.
jarak memakai gamis. Nah, ini budaya Islam di Pakistan. Orang memakai gamis juga, tapi gamisnya lebih pendek sampai dengkul. Nah, ini juga dikatakan budaya Islam. Jadi beda. Jadi antara budaya agama sebagai budaya, kemudian agama itu sebagai agama. Jadi agama sebagai agama adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah, dan agama sebagai budaya itu adalah ajaran-ajaran Islam yang berelaborasi dengan kebudayaan setempat. Toh dikatakan di Indonesia sholat pakai sarung, di Arab itu aib, sholat pakai sarung itu aib. Karena apa? Dikira nggak pakai celana dalam kan gitu, nah, itu aib. Nah, tapi di Indonesia orang pakai sarung ya bukan aib, itu bukan aib. Bahkan sebagian masyarakat tradisional malah kalau pakai sarung malah nggak pakai daleman dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya, menurut ajaran terbagi menjadi dua ya. Ajaran dasar itu. Yang kedua adalah ajaran penjelas. Nah, ajaran dasar ini semisal ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ajaran sebagai penjelas gitu. Seperti penjelasan dari para ulama tafsir, ulama tafsir, ulama hadis. Nah, jadi ajaran dasar ini ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ajaran penjelas ini ajaran yang penjelasan yang berasal dari para ulama, dari para sahabat. Oke. Nah, menurut Harun Nasution, yang dijadikan objek penelitian agama atau penelitian agama itu adalah yang kedua, yang dari ajaran yang dari penjelas. Ini menurut Harun Nasution. Jadi yang di otak-atik itu adalah ajaran penjelas, bukan ajaran dasar. Ajaran dasar itu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diotak-atik. Dari Nabi Muhammad tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau ajaran penjelas, nah ini masih bisa diotak-atik. Ini menurut Harun Nasution. Oke. Menurut Juhaya. Oke, sekarang kita ke Juhaya. Menurut Juhaya S. Praja, penelitian agama. Apa sih bedanya penelitian agama dan penelitian keagamaan? Jadi penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran ajaran yang terkandung di dalamnya. Ini penelitian agama. Sedangkan penelitian keagamaan itu adalah praktek ajaran agama. Jadi kalau penelitian agama itu adalah penelitian mengenai sumber utama. Sedangkan penelitian keagamaan itu adalah penelitian mengenai praktek ajaran, praktek yang dilakukan oleh manusia dalam menjalani agama. Ini penelitian keagamaan. Oke, lebih detailnya, perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jadi penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama, pemikiran agama. Pembahasan dalam hal ini adalah agama sebagai doktrin. Nah, penelitian ini fokus pada 3 elemen, yaitu ada ritus itu ritual. Mitos itu sebenarnya keyakinan ya. Mitos ini keyakinan. Bukan berarti itu tidak benar. Maksudnya mitos dalam hal ini adalah keyakinan. Yang ketiga adalah magic. Magic itu hal-hal yang mukjizat, hal-hal yang bersifat gaib ya. Itu ritual.
mitos keyakinan, magic itu sesuatu hal yang gaib, seperti mukjizat, surga neraka, ini magic. Kemudian penelitian agama. Penelitian agama adalah penelitian tentang praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individu atau kolektif. Jadi kalau praktek keagamaan itu, penelitian keagamaan itu penelitian mengenai praktek orang yang melakukan ritual-ritual agama. Sedangkan penelitian agama itu yang meneliti mengenai ritus itu ajaran-ajaran agama, mitos itu keyakinan agama, magic itu hal-hal yang bersifat mukjizat. Surga neraka, ini magic. Oke, selanjutnya, apakah agama dapat diteliti? Jawabannya ya tentu ada, tentu bisa ya, tentu dapat diteliti. Agama itu dapat diteliti dari manapun, baik isi kandungan, ajaran, pemahaman, pengalaman, interpretasi. Nah, semua dapat diteliti. Namun dengan catatan bahwa seorang peneliti tidak dapat merubah isi kandungan. Contoh sholat isya 4 rakaat dirubah jadi 3 dengan alasan bla bla bla, tidak bisa. Syahadat, iman kepada mengakui keesaan Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasul, kemudian ditambah mengakui kepada imam, ini tidak boleh. Jadi intinya penelitian agama itu boleh meneliti apa saja, tapi tidak boleh merubah, intinya seperti itu. Tidak boleh merubah ajaran agama. Oke. Yang selanjutnya, penelitian agama. Penelitian agama, definisi penelitian agama adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk meneliti masalah-masalah agama. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaan. Ini penelitian agama. Nah, dalam penelitian agama ini juga banyak teori ya, banyak teori yang dapat digunakan dalam penelitian agama. Contoh, jadi teori kita ambil contoh teori perubahan sosial. Teori-teori ini dapat digunakan untuk meneliti agama. Teori struktural fungsial, teori antropologi, teori sosiologi agama, teori budaya dan simbolik, teori budaya simbolik, kemudian teori pertukaran sosial, kemudian ada teori sikap, dan masih banyak lagi teori-teori yang dapat kita gunakan untuk meneliti penelitian agama. Oke, selanjutnya pengertian konstruksi penelitian agama. Konstruksi penelitian agama. Jadi konstruksi itu artinya secara bahasa ya, cara menyusun bangunan, dapat berarti susunan atau hubungan antara hubungan kata di kalimat atau dalam kelompok kata. Ini konstruksi. Jadi konstruksi teori penelitian agama. Langsung saja, saya kira teori kalian sudah paham juga. Teori adalah asas-asas hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Ya, konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa dan memahami ulang teori hukum serta pemahaman agama untuk menemukan pemahaman baru yang sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, ini konstruksi teori penelitian agama. Jadi yang dirubah itu sebenarnya, kalau sebenarnya ada konstruksi teori penelitian agama, yang dirubah itu bukan agamanya tapi pemahamannya. Semisal kalau zaman dahulu, zamannya Imam Al-Ghazali, zuhud itu ya miskin, benar-benar tidak punya duit, benar-benar menjauhi uang, benar-benar menjauhi harta. Ini menurut pemahaman Al-Ghazali. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, setelah direkonstruksi ulang, zuhud itu tidak harus miskin. Nah, maksudnya zuhud itu adalah kita mengosongkan hati kita dari harta. Jadi kalau menurut
Imam Al-Ghazali, zuhud itu ya kosongnya harta dari tangan kita. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah, zuhud itu ya kosongnya harta dari hati kita. Jadi tidak masalah kita punya uang, tapi yang penting adalah hati kita itu tidak terikat dengan uang. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Oke, ini contoh ya, itu hanya contoh konstruksi teori belajar agama, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oke, selanjutnya macam-macam penelitian. Ini macam-macam penelitian. Ada penelitian historis, ada penelitian kasus, ada penelitian korelasional, kemudian ada penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, kemudian penelitian tindakan, dan penelitian survei. Ini macam-macam penelitian. Oke, kita jelaskan dahulu. Ini penelitian dalam agama ya, penelitian dalam agama. Yang pertama, penelitian historis atau historical research. Penelitian historis atau penelitian historical research dalam penelitian agama. Penelitian historis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematik, dan akurat. Melalui penelitian ini, bukti-bukti dikumpulkan, dievaluasi, dianalisis, dan disintesiskan. Selanjutnya dirumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Nah, ini intinya penelitian historis ini penelitian mengenai sejarah, merekonstruksi sejarah. Jadi, misal sejarah itu kelihatannya ada kesalahan, itu ada yang tidak masuk akal, itu direkonstruksi. Intinya seperti itu, merekonstruksi berdasarkan penelitian sejarah. Nah, ini bisa masuk dalam teori hadis, ini bisa meneliti hadis dari sisi penelitian historis. Sebagainya. Nah, penelitian ini yang pertama, ciri-ciri penelitian ini. Penelitian ini memiliki ciri antara lain diperoleh melalui observasi yang cermat, data harus objektif, otentik, dan diperoleh dari sumber data yang tepat pula. Dan harus data yang lengkap pula. Kemudian data yang diperoleh bersifat sistematik menurut urutan peristiwa dan bersifat tuntas. Kemudian mensyaratkan data pokok dan data pelengkap. Data pokok bersumber dari peneliti secara langsung, sedangkan data pelengkap atau data sekunder diperoleh dari observasi tulisan orang lain. Nah, kemudian diperlukan adanya kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengajukan pertanyaan apakah dokumen itu realistik atau autentik. Sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan apakah data itu akurat dan relevan. Nah, ini yang selanjutnya adalah peneliti mengumpulkan data secara tuntas. Intinya penelitian historis itu ingin merekonstruksi sejarah ya, sejarah. Contoh seperti ini, perang Badar itu, perang Badar itu terjadi tanggal berapa? Apakah tanggal 11 atau tanggal 17 Ramadan dan lain sebagainya. Ada itu diteliti, direkonstruksi. Nah, semisal semisal ya, kita ambil contoh Nabi Syuaib. Kita ambil contoh semisal ini. Nabi Ayub itu
apakah benar Nabi Ayub adalah mertuanya Nabi Musa? Nah ini karena ada yang mengatakan Nabi Ayub bukan mertuanya Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Ayub mertuanya Nabi Musa. Nah ini bisa diteliti dengan historical research, dengan mencari data-data tertentu. Nah, ini contoh ya, penelitian historis dan lain sebagainya. Nah selanjutnya penelitian lapangan. Nah contoh penelitian lapangan. Penelitian lapangan, tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan seseorang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Jadi intinya penelitian lapangan itu meneliti studi lapangan. Meneliti lapangan. Jadi penelitian lapangan ini biasanya pada unit-unit kecil. Contoh kita ingin meneliti kasus kita meneliti kasus belajar online di SMA Negeri 1 Tengaran. Contoh. Hanya di Tengaran saja, kecil. Meneliti kasus studi online di IAIN Fakultas FEBI, Prodi Akademi Prodi Akuntansi Syariah. Jadi itu contoh penelitian lapangan. Jadi hanya di unit tertentu saja. Nah, ini contoh penelitian lapangan. Nah, dibandingkan studi survei, kalau survei kan lingkupnya besar. Nah, kalau survei lingkupnya besar. Nah, tapi kalau studi lapangan itu lingkupnya kecil, tapi dia sangat detail, sangat lengkap. Nah, intinya seperti itu. Penelitian khusus atau contoh meneliti meneliti ibadah sholat zuhur di IAIN Salatiga kampus 1. Hanya kampus 1 saja. Tidak perlu kampus 2, kampus 3. Nah, ini penelitian lapangan atau penelitian kasus. Nah, ini contoh ya, penelitian agama dengan menggunakan penelitian kasus atau penelitian lapangan. Selanjutnya, penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu dikorelasikan. Intinya yaitu penelitian jenis ini, penelitian berusaha menghubungkan satu variabel dengan variabel lain untuk memahami suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat hubungan antara variabel tersebut. Variabel intinya korelasi ini adalah mengkorelasikan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, antara satu faktor dengan faktor yang lain. Ini penelitian korelasional. Jadi mengkorelasikan antara satu faktor dengan faktor yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Oke, selanjutnya adalah penelitian kausal komparatif. Nah, kausal komparatif. Kalau tadi itu penelitian korelasi antara satu bidang lapangan dengan bidang lapangan yang lain. Kalau penelitian kausal komparatif ini meneliti sebab-sebab. Nah, jadi yang diteliti sebabnya. Jadi sebab kejadian A dikomparasikan dengan sebab kejadian B. Intinya antara satu penyebab dan penyebab lain ini dikomparasikan. Nah, jadi antara satu penyebab, semisal ada kejadian A disebabkan oleh ABC. Nah, kemudian ada penelitian lain yang mengatakan A disebabkan oleh BCD. Nah, ini penyebabnya dikomparasikan antara penyebab yang satu penyebab oleh satu peneliti dan penyebab oleh peneliti yang lain dikomparasikan. Nanti kemudian dicari titik temunya yang benar yang mana. Ini penelitian kausal komparatif, artinya mengkomparasikan antara penyebab satu dengan penyebab yang lain.
misal penyebab menurut Ahmad, penyebab anak malas ke masjid karena HP. Nah, tapi menurut Budi, penyebab anak malas ke masjid itu karena orang tua tidak memberikan contoh kepada anaknya. Nah, kedua penyebab ini dikomparasikan, mana yang paling benar, atau apakah sama-sama benar ataukah mana yang paling benar. Nah, ini dikomparasikan. Ini penelitian kausal komparatif. Selanjutnya adalah penelitian eksperimental sungguhan. Nah, kalau penelitian eksperimental sungguhan ini menguji secara eksperimen. Jadi ada sekelompok peneliti yang meneliti lingkup tertentu. Contoh menguji efektivitas zakat di tempat efektivitas zakat di komunitas tertentu. Jadi ya, penelitian eksperimental sungguhan ini adalah kita menguji menguji satu kelompok dengan menggunakan percobaan. Contohnya seperti ini. Misal kelas 3D contoh ya. Kelas 3D diuji selama 1 bulan, diuji dengan menghafalkan surat Ad-Duha, menghafalkan surat Oke, kita ambil contoh kelas 3D. Nah, kelas 3D diminta untuk membaca surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah itu selama 1 bulan. Kemudian mereka diwajibkan memahami arti dan maknanya. Setiap sholat waktu wajib membaca surat Al-Insyirah. Kemudian setelah 1 bulan diteliti apa dampak surat Al-Insyirah terhadap mereka. Ini namanya penelitian eksperimental. Dampak ketika orang membaca surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu alam nasrah lak sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebenarnya surat Al-Insyirah ini doa untuk dimudahkan segala urusan. Dilancarkan segala urusan. Ini doa. Nah, kira-kira setelah mereka wajib membaca surat Al-Insyirah 5 kali dalam sehari, dalam sholat waktu 5 waktu, membaca surat Al-Insyirah setiap sholat, yaitu 5 kali dalam sehari, disertai dengan pemahaman arti terhadap surat tersebut. Kira-kira dalam 1 bulan ada perbedaan sikap apa enggak? Ini contoh ya. Kemudian yang keenam, penelitian tindakan. Penelitian tindakan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan baru. Nah, diteliti tindakannya untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, penelitian survei. Ini paling banyak. Penelitian survei ini meneliti meneliti komunitas yang besar gitu, dengan mengambil sampel-sampel kecil. Contoh, kita ingin meneliti masyarakat Salatiga dengan mensurvei 1.000 orang. Contoh, ini penelitian survei. Jadi masyarakatnya luas, tapi yang diambil sampel kecil, yaitu cuma 1.000 orang. Contoh, mensurvei Kecamatan Sidomukti tentang zakat. Nah, ini penelitian survei. Ini adalah kemudian disimpulkan
hasil survei tersebut. Oke, ini adalah 7 penelitian ya. Ada penelitian tadi, yang pertama ada penelitian historis, kemudian yang kedua penelitian kasus, yang ketiga penelitian korelasional, yang keempat penelitian kausal komparatif, yang kelima penelitian eksperimen sungguhan, yang keenam penelitian tindakan, yang ketujuh penelitian survei. Sebenarnya masih banyak penelitian yang lain, tapi kita cukupkan sampai 7. Saya kira demikian. Nah, alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.